Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-14, yaitu materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelum itu, kita harus diingat dulu bahwa hari ini kita masih dalam masa pandemi. Untuk itu kita harus selalu menjaga 3M. Apa anak-anak? 1 adalah memakai masker. Kedua adalah mencuci tangan. Dan ketiga adalah menjaga jarak. Siap semuanya? Sudah makan semuanya? Oke, mari kita mulai hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Yusuf itu. Yang perlu kalian ketahui adalah kalian bisa menyebutkan keteladanan Nabi Yusuf itu sendiri, dan kalian bisa mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, siap? Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, sebelumnya kita akan melakukan ice breathing. Kalian siap ikutin Ibu? Tapi ada clue-nya. Clue-nya adalah aku, Islam, iman, ihsan. Karena Allah. Siap? Mulai ya. Aku Islam, iman, ihsan karena Allah. Allah. Aku Islam, iman, ihsan karena Allah. Allah. Aku Islam, aku iman, aku ihsan karena Allah. Aku Islam, iman, ihsan karena Allah. Allah. Baik, solih-solihah, mari kita awali pembelajaran hari ini ya, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin kalian pernah melihat beberapa tayangan atau pernah kalian membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, beliau adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah di Mesir. Beliau adalah salah satu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah salah satu dari putranya dari 12 bersaudara. Ibu akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Yusuf ini. Beliau adalah anak yang sangat rupawan. Sampai-sampai kegantengannya, kecakapannya melebihi dari orang-orang sekitarnya. Kalian mau lihat tayangannya? Baik, kita sedikit ambil cuplikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik anak-anakku sekalian, silahkan menyaksikan. Sebelum ayah semakin pilih kasih, kita harus menyingkirkan Yusuf bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Aku tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain, Yahuza? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Sebelas bintang. Rembulan. Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu anakku Yusuf? 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. Apakah itu artinya ayah? Aku tidak mengerti.
Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu, nak. Apa itu benar, Ayah? Iya, insya Allah benar anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, Ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar kepadamu, nak. Ingatlah pesan ayah. Apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah, sehingga ayah tidak mempedulikan kamu. Aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal anakku sayang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak, aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang, aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Ayah jangan bersedih ya. Kami pasti akan kembali ke Mesir untuk membujuk raja agar bisa membebaskan Bunyamin, Ayah. Tuanku Raja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati Tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin, Tuan. Lepaskanlah dia, Tuan. Kami mohon, tolonglah, sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf, adik kalian semua? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana dia tahu tentang semua itu? Akulah Yusuf, putra Yakub. Aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Kami telah berbuat jahat padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami, Yusuf. Sekarang terserah engkau mau memberikan balasan apa pada kami. Sudahlah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke Kanaan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, mata ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah kalian menemui ayah. Baiklah, Yusuf. Oh, ya Allah, aku mencium bau Yusuf. Ya, aku mencium bau Yusuf. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon, ciumlah ini, Ayah. Ayo. Bau Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Mataku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, Ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra Ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, Ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian anakku. Dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah. Dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir secepatnya, ya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian. Kita berangkat sekarang juga ke Mesir. Ayah! Yusuf anakku! Ayah! Yusuf anakku, alhamdulillah kau selamat, nak. Ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau, yang begitu bersedih atas kehilanganku.
Disebabkan tugas yang diamanahkan kepadaku untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk selama kemarau panjang di negeri ini. Maafkanlah aku, Ayah. Sudahlah, Nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesali. Semua ini adalah kehendak Allah. Dan kalian semua, wahai anak-anakku, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Dan karena peristiwa ini pula, kita dipertemukan dalam keadaan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan. Mudah-mudahan semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita berserah diri dan memohon ampun kepada Allah. Wahai ayah, dan engkau wahai adikku Yusuf, sekali lagi kami menyampaikan penyesalan kami yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kami lakukan dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang zalim terhadap orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Dan kami sangat bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Segala puji bagimu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau telah memberikan kami nikmat dan karunia yang begitu besar pada hari ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Amin. Wahai ayah, wahai kakakku sekalian, dan engkau, wahai adikku Bunyamin. Sebaiknya sekarang kita bersyukur. Bagaimana? Kalian sudah menyaksikan tayangan tadi? Pasti kalian sangat senang sekali menyaksikan itu dan akan menambah wawasan kalian. Banyak sekali keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Ibu akan menambahkan di sini bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa kalian baca di dalam Al-Quran. Di mana suratnya? Yaitu di dalam Quran surat Yusuf. Dimulai dari ayat keempat sampai ayat 56. Di situ bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan kisahnya yang panjang. Dan Ibu sedikit di sini sampaikan, Nabi Yusuf itu Masya Allah kesabarannya tinggi sekali. Walaupun oleh saudara-saudaranya dianiaya, tapi dia tetap sabar dan tetap bersyukur kepada Allah. Karena bagi yang sabar itu, Allah senantiasa memberikan hadiah yang banyak. Kalian bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf di usianya yang dewasa, dia bisa memiliki jabatan yang tinggi. Dan beliau bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudaranya pernah berbuat dengki sama dia. Dan beliau bisa menyembuhkan matanya ayahnya yang sempat mengalami kebutaan dengan waktu yang lama. Karena apa? Karena kesedihannya berpisah dengan putra kesayangan. Kalian bisa ambil hikmah juga. Kalian harus lebih bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Dan kalian bisa bersabar, bersyukur atas rahmat Allah. Dan kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, anak-anakku sekalian, cukup dengan materi hari ini. Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan di bawah ini. Audio Jungle. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari semua ini dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali dengan